سأقبل يا خالقي من جديد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzina la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat dan juga karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalani hidup di hari ini. Yang dimana ada juga orang-orang yang saat ini atau saat tadi atau kemarin itu masih bersama-sama dengan kita. Tapi ternyata di hari berikutnya mereka sudah tiada, maka itu pun menjadi renungan bagi kita bahwa kita harus selalu bersyukur dan juga memperbaiki sikap atau amal kita di setiap harinya. Nah, tak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, kepada ulama yang selalu mengikutinya, dan mudah-mudahan kita pun termasuk di dalamnya. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman kelas 4, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu dalam rahmat dan juga perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman kelas 4 yang insyaallah sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kepada pelajaran akidah akhlak ini, coba teman-teman isi dulu absen di WA, minta tolong kepada ayah dan bundanya. Nanti setelah absen insyaallah itu untuk menambah nilai teman-teman di akhir pelajaran nanti. Nah, insyaallah nih untuk di hari ini atau di semester pertama nih, semester kedua ya, semester kedua pelajaran akidah akhlak akan mempelajari tentang kalimat thayyibah assalamualaikum. Nah, teman-teman pasti udah nggak aneh ya dengan kalimat ini. Tapi kita akan mempelajarinya secara lebih mendalam lagi dan bagaimana sih pengalaman atau pengamalan dalam sehari-harinya. Nah, kita lihat materinya. Nih. Ayo ucapkan salam. Nah, di sini kalimat thayyibah salam lafaznya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya semoga keselamatan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala serta kebaikan terlimpah kepada kalian. Nah, di sini Masya Allah ya, ternyata yang kita ucapkan di setiap hari ini, yang sering kita ucapkan dan amalkan di setiap harinya, memiliki arti yang luar biasa, yaitu mendoakan keselamatan dan juga mengharapkan atau misalnya meminta agar diberikan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpah kepada orang yang kita beri salam, dan nanti ketika menjawabnya pun itu pun akan membalikan apa yang kita doakan kepada orang tersebut. Nah, di sini ada dalil yang memperkuatnya atau yang dalil memperintahkan kita untuk mengucapkan salam, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat An-Nisa ayat 86 yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiba. Yang artinya, apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Nah, jadi nih teman-teman, Masya Allah ya, kalau ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum, maka kita jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, karena kita ingin mengamalkan apa yang ada di ayat ini nih. Tapi kalau kita misalnya hanya menjawab Waalaikumsalam, itu pun tidak mengapa, karena di sini
boleh dengan yang lebih baik atau serupa dengan yang diucapkan orang tersebut. Nah, lalu hukum mengucapkan salam ini bagi yang memulai mengucapkan salam adalah sunnah. Jadi untuk yang memulainya itu sunnah, misalnya Assalamualaikum. Ketika bertemu dengan orang, kita boleh mengucapkan salam ataupun tidak. Tapi ingat, sunnah ini apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan rugi, ya. Meskipun di arti sebenarnya adalah tidak apa-apa, ya. Tapi kalau kita tinggalkan kan rugi, ya. Karena pahala ini penentu untuk nanti nih bekal juga ketika kita di alam kubur untuk akhirat kelak, ya. Lalu hukum bagi yang menjawab salam adalah wajib. Nah, jadi di sini nih kalau teman-teman misalnya kan di Baitur Rahman itu sering ya guru mengucapkan salam kepada muridnya, Assalamualaikum. Nah, maka teman-teman kelas 4 harus nih menjawab ucapan salam dari gurunya tersebut. Waalaikumsalam, karena di sini wajib. Berarti kalau tidak menjawab mendapat dosa. Maka teman-teman coba biasakan ketika mendengar salam langsung ucapkan atau membalas salam tersebut dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Insya Allah itu sangat bermanfaat. Lalu di sini ada dalil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah yang kecil memberi salam kepada yang lebih tua, hendaklah yang berjalan memberi salam pada yang sedang duduk, dan hendaklah yang sedikit memberi salam pada yang banyak. Muttafaqun alaih. Nah, jadi kalau ada hadis nih muttafaqun alaih, ini hadis yang diriwayatkan oleh dua rawi, yaitu Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Berarti derajatnya sudah tinggi, ya, sahih insyaallah, baik untuk diamalkan. Nah, balik lagi ke hadisnya. Yang kecil mengucapkan salam kepada yang lebih tua, maka biasakan nih teman-teman ketika di rumah ucapkan salam kepada kakak dan juga orang tuanya. Kalau di sekolah kepada kakak kelasnya, ke kelas 5 ataupun kelas 6. Tapi di sini tidak melihat kepada yang lebih tua saja, ya, bahkan kepada yang lebih muda pun kita harus biasakan mengucapkan salam. Lalu hendaklah kepada yang berjalan memberi salam kepada yang duduk. Maka ketika teman-teman pergi ataupun pulang sekolah atau sedang ke warung atau kemanapun, ketika melihat ada yang duduk dan kita kenal bahwa dia itu muslim, maka ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang sedikit memberi salam pada yang banyak. Contohnya apa? Ketika teman-teman sekolah masuk ke kelas, maka di dalam itu banyak teman-teman dan juga ada guru di dalamnya, maka ucapkan juga salam, jangan langsung nyelonong, ya, karena sangat dianjurkan untuk kita mengucapkan salam ketika awal memasuki ruangan dan juga bertemu dengan sesama muslim. Nah, lanjut. Waktu mengucapkan salam yaitu yang pertama setiap kali bertemu. Nah, kalau setiap kali bertemu berarti dengan teman ketika bertemu di sekolah ataupun ketika main. Itu jangan langsung memanggil nama, apalagi langsung teriak-teriak, wah, nah, itu membuat gaduh. Nanti orang-orang pun di sekitar akan mikirnya itu anak kok teriak-teriak terus, sangat mengganggu, nanti tidak akan disukai oleh orang sekitar. Tapi kalau misalnya kita mendekati temannya lalu mengucapkan Assalamualaikum, maka itu akan terlihat lebih baik dan sangat baik di hadapan Allah dan juga makhluknya, ya. Jadi teman-teman coba biasakan untuk mengucapkan salam dan mengurangi tuh teriak-teriak dari jauh, ya. Lalu yang kedua, bertamu. Nah, ketika bertamu juga di sini harus mengucapkan salam, baik bertamu kepada saudara ataupun teman ataupun tetangga. Jadi jangan sampai gara-gara misalnya sudah dekat, sudah biasa main ke sana, lalu tidak mengucapkan salam, naudzubillah min dzalik. Nah, nanti di dalam rumahnya ditemenin sama setan, ya. Tapi kalau bertamu dimanapun maka ucapkanlah salam, karena itu sangat dianjurkan dan dapat melindungi kita baik di dunia, baik ketika aktivitas di dalam rumah ataupun ketika di luarnya. Lalu memulai pertemuan, ceramah, pidato, dan lain-lain. Nah, jadi kalau teman-teman nih sedang ada pertemuan, misalnya kalau lagi futsal atau lagi lomba, nah maka di sini awalilah dengan ucapan salam, jangan sampai langsung masuk ke materi utama. Atau ketika teman-teman misalnya belajar ceramah lalu ikut lomba, ketika ikut lomba ceramah maka teman-teman awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau pidato kan kadang-kadang ada pidato di depan
umat muslim yang banyak ataupun sedikit, tapi kita tetap ucapkan ketika melihat ada muslim, karena kita mengucapkan salam itu untuk sesama muslimnya dan juga kegiatan yang lainnya ya. Dan yang terakhir, berpisah selesai bertemu. Nah, jadi misalnya udah ketemu sama temen nih, maka kalian ucapkan salam ketika mau berpisahnya. Jangan sampai cuman dadah ataupun oke, kita ketemu lagi atau nanti ketemu lagi ya, udah aja tidak mengucapkan salam. Nah, kita harus membiasakan diri untuk berpisah selesai bertemu itu mengucapkan salam ya. Kalau di sini ada kalimat indah. Sungguh indah jika kalian mengucapkan salam dengan senyuman, sungguh damai dan nyaman jika salam diucapkan sebagai ibadah dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar kebiasaan. Jadi, ketika kita mengamalkan kalimat thayyibah salam ini, barengi dengan senyum, misalnya lewat ke warung. Ada yang nongkrong, maka ucapkan Assalamualaikum sambil senyum. Maka orang akan menjawabnya pun Waalaikumsalam dengan keadaan yang senang melihat orang yang mengucapkan salam dan juga senyum. Lalu itu pun sangat bernilai ibadah dan juga kita menunjukkan bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar ingin disebut baik atau saleh, tapi kita ingin disebut baik oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan cintanya. Karena kalau cinta Allah itu apa hadiahnya? Surga ya. Nah, lalu selanjutnya keutamaan mengucapkan salam yang pertama merupakan sapaan resmi. Jadi kalimat thayyibah assalamualaikum ini merupakan sapaan resmi para malaikat, para nabi dan rasul dan penghuni surga. Masya Allah ya. Ini adalah makhluk-makhluk yang luar biasa. Malaikat terbuat dari cahaya dan makhluk paling taat. Maka ini menjadi kalimat thayyibah ini menjadi kalimat yang resmi, sapaan resmi buat mereka. Lalu para nabi dan rasul ini orang-orang yang sangat luar biasa di antara para manusia dan juga penghuni surga. Nah, kita ada kemungkinan yang terakhir ini nih menjadi penghuni surga, maka biasakan dari sekarang untuk mengucapkan salam ketika berinteraksi dengan sesama muslim. Lalu yang kedua, sebagai sarana pengikat persaudaraan. Nah, karena barang siapa yang sering nih mengucapkan salam ketika beraktivitas baik dengan temannya ataupun dengan tetangga ataupun dengan yang lainnya yang sesama muslim, maka ada ikatan tersendiri. Akan merasa Masya Allah ini anak yang saleh. Lalu dia akan merasa senang ketika di dekat orang tersebut. Dan juga masuk ke keutamaan yang ketiga, menumbuhkan rasa saling mencintai antara kaum muslimin. Nah, di sini nanti mereka akan muncul rasa perhatian. Perhatian di sini bukan perhatian yang tanda kutip atau yang negatif ya, tapi perhatian ketika misalnya ada anak yang biasa lewat, dia mengucapkan salam setiap bertemu, lalu dalam beberapa hari tidak melihat, maka orang yang sering melihat anak tersebut akan bertanya-tanya kemana anak ini. Lalu dia akan bertanya kepada yang kemungkinan kenal dengan anak tersebut. Ketika mengetahui misalnya anak tersebut ternyata sakit, maka akan tumbuh rasa ingin menjenguk atau rasa khawatir. Nah, itulah yang insya Allah akan termasuk cinta. Maka orang itu akan ketika khawatir itu akan ingin menjenguk dan juga memberikan yang terbaik kepada anak tersebut. Nah, itu balasan di dunianya, dan di akhiratnya insya Allah akan dicintai oleh kaum muslimin para penghuni surga. Maka kita harus menjadi orang yang sejuk dilihat, enak didengar ya, bukan yang sering teriak-teriak dan sangat menjengkelkan. Nah, naudzubillah min dzalik ya. Maka anak muslimin itu harus menjadi anak yang nyaman bagi orang sekitarnya. Lalu yang terakhir, mendapatkan pahala karena termasuk perbuatan terpuji. Nah, jadi kalimat thayyibah salam ini sangat bermanfaat baik di dunia dan di akhirat. Di dunia kita mendapatkan kecintaan kepada sesama muslim, dan yang di akhiratnya ini akan menjadi bekal untuk persiapan kita menghadapi alam yang abadi, yaitu pilihan antara surga atau neraka. Tapi insya Allah kalau amal di dunia sudah baik, pahalanya banyak, maka kemungkinan besar untuk masuk surga lebih besar ya. Nah, lalu yang terakhir, tugas. Nah,
Ini mungkin teman-teman, aduh tugas, tapi tenang, cuman sedikit kok, cuman 5 pertanyaan dan insya Allah ini mudah. Jangan terlalu fokus, aduh takut nilainya jelek, takut salah, kerjakan dulu saja. Nanti untuk nilai itu insya Allah sesuai dengan apa yang kalian jawab, tapi ada bonusnya. Kalau teman-teman menghafalkan kalimat thayyibah, insya Allah yang udah hafal ya, dan juga artinya, maka akan menambah nilai bonus. Nah, coba teman-teman latihan dengan orang tua atau menghafal sendiri karena tadi sudah ada di materi yang pertama. Nah, mungkin selesai yang akan Bapak apa yang bisa Bapak jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, yang terakhir yang pesan untuk teman-teman, selama di rumah coba jadi anak yang berbakti. Apabila ingin meminta tolong kepada orang tua, ucapkan salam dulu. Jangan langsung teriak meminta sesuatu tersebut ya. Oke. Jadi kalau minta makan, datangi dulu ke dapur. Kalau ada orang tuanya di dapur, lalu ucapkan salam. Assalamualaikum, Umi. Aku pengen makan. Ada lauk apa ya? Nah, itu kan lebih enak ya. Nanti uminya pun akan menjawab dengan nada yang lebih enak lagi. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Yang baik tentu saja dari Allah dan segala kesalahan adalah perbuatan dari Bapak sendiri. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.